Tes, oke, shalom. Apa kabar semua? Baik. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada gerejanya. Yang percaya katakan amin. Jadi ada orang yang mengatakan Tuhan sudah tidak berbicara, kata siapa? Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Melalui firman Tuhan kita akan belajar hari ini. Saya percaya bahwa ketika saya persiapkan firman itu berbicara kepada jemaat di tempat ini, dan saudara tangkap baik-baik firman Tuhan, dan saya percaya saudara pulang tidak akan jadi sama seperti saudara datang. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ketika tadi kita memuji menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Amin. Dan saya percaya hadirat itulah yang mengubahkan kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Musa, saya dari Caruban. Tadi baru pulang dari Sidoarjo dan Surabaya pelayanan tadi. Jadi saya langsung tol ke sini ya. 1 jam di Surabaya langsung berangkat ke sini. Habis ini pulang lagi Caruban. Besok Jumat Kediri lagi paginya. Sorenya ke Malang. Minggunya ke Blitar ya. Pokoknya muter terus saya berdoa supaya saudara di tempat ini juga sama. Saya tidak setuju kalau yang tua-tua itu kerjaannya cuma doa, tidak kemana-mana. Saya berdoa dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang usianya 50 tahun ke atas, angkat tangan. Wih, banyak sekali. Saudara, saya berdoa supaya saudara tidak hanya menjadi pendoa di gereja ini, tapi saudara juga akan berangkat pergi menginjil kemana-mana. Amin. Saudara pergi ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau ya. Hari ini kemarin saja saya sudah dapat undangan ke NTT, Pulau Sabu. Saya pikir Pulau Sabunya itu dekat dengan NTT. Tiba-tiba 6 jam dari NTT lewat perahu. Ya itu tahun depan aja ya, jangan dekat-dekat ya. Nah, anak saya baru sekolah, masuk tinggali terus ya. Ya, saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu akan sangat banyak disediakan bagi gerejanya. Jadi saudara yang tua-tua jangan berpikir aku tak doa Pak di gereja ini tidak kemana-mana. Tidak, saudara pergi ke pulau-pulau sana, pergi ke bangsa-bangsa, bikin KKN kemana-mana begitu. Amin. Saya percaya yang muda dipakai Tuhan, yang tua lebih dipakai Tuhan. Yang percaya amin. Di tempat kami itu persekutuannya itu ya isinya ya usia emas semua. Saya yang paling muda mungkin ya. Mereka semua usia emas. Pertama kali datang ke persekutuan pertama kali saya buka persekutuan, mereka datang itu parfumnya adalah balsem, fresh care, minyak angin. Sejak itu saya marahi semua. Kalau datang ke persekutuannya Banjir Rezeki tidak boleh pakai fresh care, minyak angin, balsem. Itu bau penyakit semua. Betul nggak? Yang kanan pakai fresh care, yang kiri nular. Aku dari lainnya ya, jalur fresh care ya, betul nggak? Penyakitnya nular. Di tempat saya harus pakai parfum wangi semua. Tidak boleh. Kenapa? Walaupun tua usianya, tapi semangatnya harus muda. Amin. Dan yang kedua, aturan kalau ibadah di tempat kami tidak boleh ngomong penyakit. Biasanya usia emas, aduh boyokku sakit ya Pak, didoakan Pak. Aduh migren Pak, vertigo Pak, tidak ada. Di tempat kami tidak ada yang sakit. Nek minta doa supaya sugih tak doa nih, ya. Nek minta doa supaya sembuh, tidak tak doa nih. Kenapa? Penyakit itu jangan diomong terus, diomong, disambati terus. Penyakitnya kerasan. Oh, aku kok enak ya, disambati terus itu di tubuhnya orang itu. Tak nempel terus, ya. Akhirnya apa? Penyakitnya tidak mau pergi. Kalau saya enggak, di rumah tangga saya penyakit itu dicuekin. Sakit nggak usah diomongin. Kenapa? Nanti dia pasti, loh kok nggak ada perhatian sama sekali ya sama. Ya sudah tak pindah ke tetangga gitu ya. Ya kenapa? Kalau saudara ngomong terus setiap ketemu orang sakitmu saudara cerita, ketemu Bu Gembala sakitmu cerita, pelayan Tuhan sakitmu cerita terus, penyakitnya terus akan nempel di hidup saudara. Betul nggak? Terbukti selama COVID di tempat kami ibadah tidak ada yang pakai masker. Dan hari ini sudah lewat hampir 5 tahun dari tahun 2019 sampai sekarang. Saya hitung jemaat saya masih utuh, gak ada yang mati. Utuh, Pak itu saya urip kabeh ya sudah ya. Nah, kalau gereja lain pakai masker malah mati kelepekan. Ya gitu. Betul enggak? Kalau tempat saya enggak.
Di tempat saya tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus. Kalau keluar nggak tahu, mungkin ada. Tapi kalau di tempat saya nggak ada. Kenapa? Ada hadirat Tuhan. Betul tidak? Tugas gereja itu membaptis orang, membangkitkan orang dari hidup yang lama sudah mati menjadi hidup yang baru. Bukan pelayanan ngubur orang. Ya, jadi tante dibilangi yang sepuh-sepuh aja mati sih. Tidak akan mati, aneh. Selama saudara melayani itu tidak akan mati kalau nek orang melayani, betul enggak? Ada orang perokok, saya tanya, Pak, aja merokok yang mati. Loh, nek mati gampang kok. Loh, kenapa? Disumet teh katanya. Oh iya, ngerokok disumet teh, betul juga ya. Ya sama, tidak akan mati. Kenapa? Pasti saudara melayani itu tambah sehat, tambah diberkati, tambah sugih, ya toh? Tambah sukacita, ya toh, sakitnya pergi semua. Enggak, sukacita dalam melayani. Gitu. Kalau saudara cuma di rumah sambat, ngenes, mati pasti. Betul nggak? Harus keliling, ngasih bagikan sukacita kepada yang lain, kepada tetangga saudara. Saudara cerita tentang kehidupan saudara itu lebih menyenangkan kok. Cerita tentang hidup saudara, karya Tuhan dalam hidup saudara, daripada saudara cuma ketemu orang sambat terus nanti tiba-tiba orang berkata cocok wong kuwi isine sambat, ya betul enggak? Malah enggak suka cita. Jadi saudara kalau ketemu orang hari ini cerita yang senang, yang suka cita, pergi ke bangsa-bangsa harus punya mimpi ke pulau-pulau, gak iso Inggris pakai penerjemah. Nah, ya toh, betul enggak? Sing penting budal dhisik. Ya, urusan yang mau nyangkut carry, penting berangkat dulu ya. Minta didoakan Bu Gembala. Jangan minta didoakan sakit, masalah keuangan, masalah keluarga ini. Saya lihat ini rohnya ini masalah duit semua. Ngapain duit kok dipusingin? Betul enggak? Orang itu hidup bukan karena duit, tapi karena janji Tuhan. Betul enggak? Hidup itu jangan karena gaji, nggak cukup hari ini. Hidup dari janjinya Tuhan, bukan gaji ya. Betul? Kalau saudara hidup dari janji Tuhan, langitmu terbuka. Berkat itu dari manapun. Saya saksi, saya sampai hari ini tidak pernah matok income usaha saya. Kenapa? Tidak ada hitungannya. Karena buat saya cuma satu, langit terbuka itu yang hitung. Akhirnya apa? Kita mau lakukan apapun, kita kerja apapun, semuanya mesti diberkati Tuhan. Betul nggak? Jadi jangan batasi Tuhan. Jangan stres, duitnya gak cukup, akhirnya rumah tangga geger masalah duit terus, betul gak? Gak cukup geger, suaminya diroengi terus, ya toh? Akhirnya apa? Suaminya pergi keluar, ketemu perempuan lain yang bisa menerima apa adanya, loh, kecantol. Betul gak? Jadi ngomong ketemu bojone malah diamuni terus, tapi di luar malah disayang terus, ya toh? Betul gak? Ya akhirnya kecantol. Makanya ibu-ibu jangan meroengi suami. Nek suami income-nya masih kurang, didoakan, dikasih semangat, kerjanya luwih sregep, betul enggak? Nek mbok roengi terus sudah nyawa. Akhirnya apa? Umurnya pendek, stres, mati pasti. Betul enggak? Makanya jangan digitukan, dikasih semangat. Perempuan itu kuasanya besar loh. Alkitab itu coba saudara cek di Alkitab, pelayanannya Yesus itu selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Maria, Marta, betul enggak? Terus Yohana, perempuan-perempuan kaya yang melayani dengan kekayaannya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang datang kepada Tuhan, yang mensupport pelayanannya. Itulah yang membuat Yesus tidak bisa pelayanan. Bahkan di perjanjian lama ada seorang nabi Tuhan namanya Deborah. Itu lebih kuat daripada cowoknya, betul enggak? Dia yang memimpin perang, dia bebaskan bangsa Israel dari penjajah. Dia itu orang hebat. Perempuan-perempuan dipakai Tuhan. Rahab, seorang pelacur yang akhirnya dia menyelamatkan 2 pengintai. Dari Rahab itulah turun-temurun akhirnya Yesus dilahirkan, betul enggak? Loh, kenapa? Karena perempuan itu punya kuasa. Makanya perempuan kalau daripada ngomel mending doa. Jangan ngomeli suami, doa sama Tuhan, ngomel sama Tuhan terus. Jangan sampai ngomeli suami tidak salah. Suami itu sudah kerja baik-baik, betul ya Pak ya? Betul. Loh, kena bengok banter. Ini sering diomeli ya Pak ya? Oh enggak, ibunya protes ya. Ya tak? Ya suami itu biar kerja cari duit. Perempuan itu kalau ngomel lampiaskan dengan doa. Di rumah doa, di ruang doa, saudara doa menjerit kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab doa saudara, betul enggak? Sama seperti siapa Pak? Di Alkitab Hana. Hana itu tidak punya anak, divonis mandul, ya toh? Dia berdoa, dia menjerit kepada Tuhan, tiba-tiba muncul Samuel, dilahirkan, betul nggak? Dia doa
hasil doanya Samuel itu lahir. Dan kalau saudara catat di Alkitab, setelah Samuel lahir, dia persembahkan kepada Tuhan melalui Imam Eli. Setelah itu Hana meteng terus. Dan cuma sekali loh, ya. Guru sekolah ibu kalau ngajar, anaknya Bu Hana siapa? Samuel. Enggak, cek di Alkitab, mana terus setelah itu. Enggak cuma satu. Abraham juga sama. Bukan cuma Ismail dan Ishak, setelah itu mana lagi? Merocol terus bahasa Jerman, ya. Betul enggak? Loh, kenapa? Tuhan kalau sudah buka jalan, jalannya sudah dibuka, enteng saudara kerja apa diberkati Tuhan. Betul enggak? Jadi jangan sampai saudara jadi orang yang pesimis hari-hari ini. Kondisi dunia ini sudah ruwet, kacau, ribet. Jangan ditambahi ruwet di rumah tangga saudara. Kita ini harus menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Setuju kan teman-teman? Jadi jangan susah, jangan komplain terus, jangan sambar terus. Waktunya kita menikmati sabarnya Tuhan, bukan sambar. Sabar itu artinya apa? Saudara itu bisa istirahat dalam hadirat Tuhan. Kalau kondisi ekonomi tambah gak baik, jangan tambah modal, tambah doa. Hari-hari ini orang berkata doa itu kuno, iya, tapi yang kuno itu yang menyelamatkan orang, jangan salah. Berapa banyak orang gereja Tuhan yang kurang doa, akhirnya stres, bunuh diri gampang nanti. Kenapa? Tidak ada pengharapan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya, akhirnya orang stres, larinya ke macam-macam. Saya konseling orang banyak sekali, hari-hari ketipu sekian M. Ya aku sih gampang gitu. Betul nggak? Ya ketipu terus. Loh kenapa? Karena kurang doa. Apa-apa nggak tanya Tuhan dulu. Akhirnya apa? Ditipu orang. Makanya saudara perbanyak kehidupan doa hari-hari ini. Jadi jangan saudara kemana-mana, ya toh, tapi nggak pernah doa. Jangan kerjakan apapun tanpa diawali dengan doa. Semua harus diawali dengan doa. Saya percaya kalau saudara mengawali semuanya dengan doa, maka mesti selamat sampai pada akhirnya. Ada masalah gimana Pak? Mesti Tuhan akan memberikan jalan doa. Kenapa? Karena Anda sudah doa dulu. Lain kalau saudara nggak doa, melangkah jatuh sendiri. Ya tahu biasanya kan nggak tolongnya gitu. Tapi belajar untuk saudara mengandalkan Tuhan dulu. Kita akan belajar dari satu perempuan. Markus 5 ayat 24 sampai 29. Coba kita buka Alkitab kita. Markus pasal yang kelima ayat 24 sampai 29. Ayat 24 berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desak di dekatnya. Sama beritahu, pada zaman itu Yesus itu sangat terkenal sekali dengan mujizat-mujizat yang dia buat, sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Tapi saya mau beritahu, jangan jadi orang-orang ini. Jangan jadi orang yang cuma berbondong-bondong, berdesak-desak tapi nggak kenal siapa Tuhan, tapi nggak pernah punya iman sedikit pun kepada Yesus. Orang yang berbondong-bondong dan berdesak-desak ini adalah orang yang mungkin sama yang nanti juga berteriak salibkan Yesus. Ini gambaran orang yang iman rombongan. Kekristenan iman yang tidak boleh rombongan. Yang percaya katakan amin. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Keluar terus. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang yang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu sekalian, ayat 24 tadi dikatakan, maka pergilah Yesus dari orang itu, lalu orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Sama beritahu, kekristenan tidak pernah mengajarkan iman rombongan, katakan amin. Tapi kekristenan mengajarkan pertumbuhan iman secara pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Kalau iman saudara cuma iman berbondong-bondong dan iman
iman yang berrombongan. Begitu ada satu gugur, saudara akan ikut gugur semuanya. Makanya di gereja itu jangan cuma sekedar saudara datang nyembah, nyanyi, dengar firman, pulang kosong. Enggak. Saudara mau tidak mau, saudara harus punya iman masing-masing. Bangun hidup saudara dengan iman kepada Tuhan. Hari-hari ini di luar itu banyak orang yang tidak punya iman. Mereka gampang menyerah dengan keadaan, kondisi, situasi, dan akhirnya mereka jatuh dalam berbagai pencobaan. Dosa demi dosa yang mereka lakukan di luar sana. Tapi kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara mau tidak mau, saudara harus masuk pada level yang baru, yaitu iman pribadi kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang imannya rombongan. Oh, iman rombongan itu tidak ada ceritanya yang surga katut neraka kitut, tidak ada ya. Saudara, masing-masing pribadi kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini datang kepada Tuhan rombongan, sampai ketika tiba waktunya Yesus datang, dia berkata, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tidak kenal kita, kenapa? Imannya rombongan. Kita cuma cerita ikut gereja, disuruh Bu Gembala sungkan, ikut lagi acara gereja, ada ibadah doa karena sungkan, ikut lagi. Anda digerakkan karena sungkan, bukan karena kerinduan dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali anak Tuhan, gereja Tuhan, mereka datang ibadah tapi hatinya kosong. Kenapa? Cuma sekedar melayani, ya karena dijadwal. Menyembah Tuhan, ya karena dijadwal. Pelayanan asal, ya karena dijadwal. Tidak ada satu dorongan dalam hati mereka untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Di luar sana banyak sekali kita temukan seperti itu. Orang yang cuma sekedar melayani karena jadwal, tapi tidak pernah digerakkan oleh hatinya yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Akhirnya apa? Ketika ada masalah datang sesuai dengan prediksi, jatuh, minta doa segala macam, didoakan tidak dijawab Tuhan, kecewa, murtad. Sudah, larinya begitu. Hari-hari banyak orang terhilang. Kenapa? Ya karena itu imannya nggak ada. Orang cuma ikut Tuhan tanpa pertobatan. Hari-hari ini Injil dijual sangat murah di gereja. Betul kan? Orang datang ke gereja, siapapun boleh ke gereja, tapi tidak pernah memasuki pintu pertobatan dalam hidupnya. Jangan heran, Alkitab berkata ketika ada pesta anak domba, Tuhan berkata kepada satu orang, kamu siapa bisa masuk ke pesta ini? Kamu mana jubahmu? Kenapa kamu cuma compang-camping? Alkitab berkata, kenapa? Karena dia tidak ada jubah pertobatan. Boleh masuk, hari ini kerajaan Allah dibuka seluas-luasnya untuk semua orang boleh masuk. Tapi kalau saudara tidak pernah melalui pintu pertobatan, sama dengan orang ini yang masuk dalam pesta tapi tidak mengenakan baju pesta, tapi kau pakai baju compang-camping. Kristen tanpa pertobatan bukan Kristen. Makanya saya tidak heran ada artis yang agamanya Kristen tiba-tiba murtad, itu bukan Kristen. Kristen asli, dia itu ada di Timur Tengah hari-hari ini, mempertahankan imannya dengan apa? Lehernya digorong. Ngaku Kristen, mati. Itu Kristen asli. Bukan Kristen yang di TV-TV. Pakai kalau salib gede-gede, ya toh, nek perlu gede pisan sak wonge disalib, ya betul. Saking gedene salib, betul enggak? Itu enggak jaminan. Aksesoris beda dengan yang ada di dalam hati mereka. Banyak orang Kristen hari-hari cuma penampilannya Kristen, tapi dalam hatinya tidak Kristen sama sekali, tidak percaya Tuhan sama sekali, doa tidak pernah, baca firman juga tidak pernah, kan kelihatan dari sini, betul? Datang ke gereja, minggu pun baca Alkitab, baca dari layar LCD, betul tidak? Kenapa? Anda jadi Kristen yang kering selama Senin sampai Sabtu. Tidak pernah baca firman Tuhan, manusia rohmu tidak kamu kasih makan. Bahkan kau yang melayani, atau hanya baca Alkitab pada waktu dapat jadwal khotbah atau jadwal komsel atau jadwal ibadah di gereja, engkau baru buka Alkitabmu, tapi kau tidak pernah kasih makan rohmu setiap hari. Sama beritahu, imanmu, iman berbondong-bondong. Kasih tahu karena dirimu, ojo rombongan. Ya, iman itu jangan rombongan. Iman itu sendiri-sendiri. Bangun manusia roh, makan firman terus. Hari-hari ini orang
firman dalam hidupnya, hancur pasti, tidak ada dasar sama sekali. Alkitab berkata ada orang yang membangun rumah di atas pasir, tapi ada orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika badai itu datang, hujan itu datang, angin itu datang, maka yang di atas pasir hilang. Dasarnya tidak ada. Tapi firman Tuhan itu batu karang. Disitulah ketika goncang yang datang, saya tidak ingat, saya ketemu dengan orang yang hari-hari terhimpit masalah, terhimpit keuangan, tapi masih tetap ke gereja. Kenapa? Karena dia punya dasar yang kuat. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap bayar harganya kepada Tuhan. Dia tetap beri persembahan kepada Tuhan. Sekalipun saya tahu dia kekurangan. Di Alkitab juga sama. Seorang janda miskin yang ngasih 2 peser. Yesus itu hobinya cuma satu kalau di bait Allah, ngeliatin orang memasukkan persembahan. Alkitab berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Tapi janda ini, dia cuma 2 peser aja. Yang lain bawa uang banyak sekali persembahan supaya dilihat orang. Mereka memberi dari kelebihannya. Tetapi hanya satu janda yang Yesus berkata, dia kok ngasihnya lebih banyak dari yang lain. Muridnya protes, guru, bukankah dia ngasih 2 peser? Enggak, karena dia memberi dalam kekurangannya. Orang yang memberi dalam kekurangannya, dia punya iman. Iman yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Beberapa waktu lalu Tuhan perlihatkan saya dalam sebuah ibadah. Ada satu jemaat yang Tuhan bicara sama saya waktu saya khotbah. Ada jemaat yang hari ini mengalami seret keuangan. Lalu Tuhan bicara sama saya, kenapa? Karena taburannya dikurangi. Loh, ngefek betulnya. Taburannya dikurangi. Orang yang taburannya sedikit menuai sedikit, itu kata firman Tuhan. Orang yang menuai banyak, taburannya banyak. Di tengah kondisi kering seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita tetap menabur seperti Ishak. Kenapa? Ishak itu menabur di masa kekeringan, dan Alkitab berkata makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya, kata firman Tuhan. Loh, kenapa? Karena dia nabur di tengah kekeringan. Mungkin orang berkata, loh, kekeringan kok nabur? Kekeringan kok nyumbang gereja? Kekeringan kok memberkati rumah Tuhan? Dirinya sendiri tidak bisa makan. Saya dengar kayak dulu. Semakin saudara menunda, semakin saudara menghalangi hidup saudara untuk nabur. Di saat kering seperti ini, malah saudara mengalami kekeringan lebih hebat. Di saat kekeringan seperti itu, kasih saya perintah kedua, bagikan roti per jamaah gratis kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Saya pesan di teman saya yang punya pabrik di Solo, saya bayar, dia kirim ke gereja-gereja. Ini sudah ratusan, ini masih antri, teman-teman. Ya, di tempat ini kelihatannya nggak tahu kloter keberapa. Pokoknya ada yang daftar langsung saya forward, daftar saya forward. Begitu mereka ada, sudah space-nya ada, kirim lagi. Kenapa? Di tengah kekeringan saya tetap nabur karena Tuhan kasih perintah. Waktu kamu kering, ini waktu yang paling tepat kamu nabur. Di saat orang lain tidak nabur. Benar juga. Secara alam roh, ketika sudah melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukan, di saat itu berkat datang dalam hidup saudara. Jangan naburnya juga ombyokan lagi. Jangan naburnya pada waktu apa? Panen, diberkati Tuhan, akhirnya tunggali. Tapi di saat saudara mengalami kekeringan, tapi saudara tetap nabur, itu iman. Amin. Ayat 25, Alkitab berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan 12 tahun. Artinya apa? Darahnya sudah keluar terus. Mungkin ada di antara saudara hari ini, saudara mengalami ekonomi pendarahan, kok keluar terus, duitnya keluar terus, kok rasanya kurang terus ya Pak? Mungkin ada di antara saudara yang hubungan rumah tanggamu juga seperti pendarahan, ada sesuatu yang keluar yang tidak bisa penuh dalam hidup saudara. Atau karir saudara, pekerjaan saudara seperti orang pendarahan, saudara tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Mungkin ada di antara saudara selama bertahun-tahun di tempat ini mengalami kekurangan terus. Sama seperti perempuan ini, dia mengalami kekurangan pendarahan terus. Sesuatu yang tidak harusnya keluar dari tubuhnya itu keluar, itu tidak normal. Darah itu tempatnya di dalam tubuh.
Tapi kalau sampai darah itu keluar, artinya ada kebocoran dalam hidup saudara. Saya melihat ada banyak sekali orang Kristen hari ini mengalami kebocoran rohani. Pelayanannya oke, kelihatan orang, tapi rohaninya kering, banyak. Melayani, rajin, terus di gereja, tapi kering. Orang lain nggak bisa lihat, tapi Tuhan yang tahu. Engkau mengalami apa? Pendarahan rohani. Betul nggak? Engkau merasa bahwa hidupmu kering, engkau doa rasanya nggak bisa ya Pak. Kok rasanya kok kering ya? Kok rasanya kok Tuhan itu saya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan lagi dalam hidup saya. Saya mau bilang kerohanian saudara kering. Wanita ini 12 tahun mengalami pendarahan dalam hidupnya. Mungkin ada di antara saudara hari ini mengalami pendarahan yang lain. Mungkin bukan fisik, mungkin batin saudara, pikiran saudara, mental saudara, iman saudara, kerohanian saudara, pelayanan saudara bocor terus. Saudara tidak bisa maksimal di situ. Orang yang seperti ini biasanya muncul satu perkataan kalau saya konsil orang kok gini-gini terus ya Pak. Nah itu pendarahan. Asli pendarahan rohani. Orang yang ngeluh merasa bahwa hidupnya kok biasa-biasa terus ya. Hidupnya kok gini-gini kok nggak ada perubahan sama sekali, sama tidak ada pendarahan. Karena saya percaya orang yang ikut Tuhan itu semakin naik, nggak semakin turun. Begitu saudara semakin turun, harus koreksi hidupmu, apa yang salah dalam hidup. Jangan-jangan ada yang bocor dalam hidup saudara. Wanita ini ngalami 12 tahun saudara. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, orang kalau sudah punya masalah mesti dia cari pertolongan manusia. Itu yang pertama, betul tidak? Tuhan itu di hadapan manusia itu seperti dua benda yang sama, bentuknya sama-sama bulat. Apa itu? Yang satu ban serep, yang satu setir mobil. Tergantung saudara hari-hari ini. Tuhan bagi saudara itu ban serep ataukah setir mobil. Kalau ban serep berarti saudara cari pertolongan orang dulu, baru saudara cari pertolongan Tuhan kan? Karena apa? Ban serep itu terakhir. Banyak orang Kristen hari-hari ini menganggap Tuhan sebagai ban serep. Butuh baru dicari, tidak butuh ditinggal. Betul? Tapi saya mau beritahu, harusnya Tuhan itu adalah setir dalam hidup saudara, yang mendrive hidup saudara sampai pada tujuan ilahi. Setirnya itu diserahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyetir hidup saudara, yang menakodai hidup saudara, yang membawa saudara ke tempat-tempat yang Tuhan mau. Bukan engkau yang mau, tapi Tuhan yang mau. Alkitab berkata, karena bagiku hidup bukan yang aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Harusnya orang Kristen begitu. Bukan egois. Saya kalau nuruti toko rame ya tidak mungkin pelayanan kemana-mana. Minggu aja rame, betul nggak? Sabtu aja rame, Jumat aja rame. Tapi buat saya waktu yang berharga adalah waktu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan waktu kepada Tuhan, jangan waktu toko sepi, akeh tunggali. Ngerti? Ada sebuah gereja yang ibadahnya di pas tokone wae sepi jam ngantuk, mereka ngadakan ibadah. Sama beritahu itu sampah. Persembahan waktu kepada Tuhan adalah waktu yang the best, yang terbaik yang kamu punya. Karena itu saya berani ngomong sama istri saya, Sabtu, Minggu kalau ada pelayanan aku mau berangkat pelayanan. Kenapa? Saya mempersembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu yang sisa, bukan waktu jam-jam toko sepi, aku tak pelayanan. Itu banyak yang kayak begitu. Tapi coba saudara, persembahan yang terbaik buat Tuhan, hasilnya pasti terbaik. Tuhan akan jamin hidup saudara tidak akan kekurangan. Di tengah krisis tidak akan kekurangan. Dan saya buktikan itu, ketika saya tidak pelayanan di toko, mana tokonya udah sepi. Begitu saya pergi pelayanan, saya kontak sama arah-arah di tokonya rame juga. Ayo, Tuhan itu kan sukanya dirian kayak gitu. Buat tunggu nih orang laris, buat tinggal pelayanan malah rame, pilih mana? Ya tinggal pelayanan juga nih. Ya betul nggak? Kenapa? Karena saya diajar Tuhan beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan waktu sisa. Kita ini kadang menganggap Tuhan itu ya tadi ban serep. Nek butuh kepepet baru cari Tuhan. Salah. Saudara
saudara, dengarkan baik-baik secara roh saudara, cari Tuhan dulu sebelum cari yang lain. Jadikan Tuhan itu sebagai step dalam hidup saudara, hal yang utama, hal yang membawa saudara pada kebenaran yang asli itu adalah Tuhan. Jangan saudara katanya orang, tanya orang, dokter ini, terus kayak begitu, kayak perempuan pendarah. Dia berulang-ulang diobati, artinya apa? Dia keluar duit terus, sudah keluar darah, keluar duit, keluar darah, keluar duit, keluar darah, keluar duit, terus kayak begitu dia habiskan semua hartanya untuk apa? Berbagai tabib. Saya mau beritahu, manusia itu vonisnya itu terbatas, tapi nama di atas segala nama itu adalah vonis yang tertinggi, betul tidak? Engkau boleh berkata kanker itu ganas, tumor itu ganas, pankreas yang bermasalah itu ganas, ginjal itu ganas, cuci darah itu ganas, penyumbatan otak itu ganas, stroke itu ganas, semua ganas. Sebut aja penyakit-penyakit. Sampai tahu nama-nama itu hanya bisa dikalahkan oleh satu nama Yesus yang percaya. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah tebus semua penyakit saudara. Dia atas kayu salib. Jadi saya tidak percaya bahwa tubuh ini adalah rumah sakit atau apotek tiap hari obat terus. Saya kadang jengkel kalau ada orang tua yang tiap hari selalu obat terus. Kenapa? Saya mau beritahu, perkataan sejak hari ini tubuhku baik Allah, bukan rumah sakit, bukan apotek tempat kita minum obat terus. Betul nggak? Orang kok senang minum obat terus, betul nggak? Betul nggak? Lihat, ada yang minum obat kolesterol, besok obat diabetes, besok obat migrain, besok obat tensi, kabeh diombe kabeh, betul nggak? Kenapa nggak sekali-kali saudara perkatakan firman di depan cermin, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam hidupmu, kamu mesti sehat, tidak ada sakit penyakit, harusnya begitu. Bingung, telepon koncone, obatnya apa ya? Ini awak gaena. Ya betul nggak? Loh, kita tuh kadang gitu loh, cari berbagai tabib. Kita merasa bahwa kalau kita cari orang-orang hebat, semua itu masalah kita beres. Kamu beritahu, saudara seperti perempuan ini, dia sudah habiskan duitnya untuk pengobatan, tidak ada hasilnya. Nih Alkitab ayat berikutnya 26. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, entek-entekan. Ya toh? Tadi kan ada lagu dangdut yang dimodif lagu gereja gitu. Ini kan ada lagunya juga, rungkat entek-entekan, betul nggak? Itu lagu nih. Perempuan pendarahan ini telah menghabiskan semua yang ada padanya. Mungkin kalau diartikan zaman sekarang, TV kagel, kulkas kagel, betul nggak? Apa mana? Meja kagel, motor kagel, mobil, semua terjual habis. Dan Alkitab berkata ini, dengarkan baik-baik, kalau engkau mencari pertolongan di luar Tuhan, maka akibatnya adalah namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya apa? Keadaannya apa? Makin apa? Mama saya tanda itu tidak percaya Tuhan, gak gelem ning gereja. Papa saya kecewa dengan pendeta, ora gelem ning gereja bisa. Sampai suatu ketika mereka berdua bertobat bersama, akhirnya ikut katekisasi tanpa borong, dan akhirnya dibaptis bersama-sama. Mama saya itu punya kelemahan tubuh apa? Gampang drop, nggak tahu darah rendah, nggak tahu apa, pokoknya drop gitu aja. Terus pokoknya sakit-sakitan. Tiap hari ngamuk terus gegeran terus sama papa. Tapi pada waktu baptis, karena papa saya itu juga tukang pijet. Ya tukang pijet yang ada ilmunya begitu. Kalau pijet orang itu misalnya kepalanya bendol itu dipijet gitu aja. Besok itu sudah kempes orang. Tapi dia cerita saudara, setelah dia baptis, ada pasien yang datang sama dia, dia pijet seperti biasa, tidak sembuh. Iya, ilmunya luntur. Makanya yang belum baptis dan baptis hari-hari ini itu bisa melunturkan ilmu. Hilang, nggak bisa. Dia cerita sendiri, kok orang mandi ya? Sampai akhirnya suatu ketika papa saya meninggal di dalam Tuhan. Ya toh? Tinggal mama saya susah.
Tapi sama kita tidak usah rusak, sudah habis. Orang yang sudah habis itu masuk surga sudah. Yes. Dan sejak itu yang dilakukan sama saya, tiap hari dia baca firman. Dia jaga depok baca firman, bawa Bible, baca firman. Nggak ada pelanggan yang datang dia baca firman, ada pelanggan datang dia melayani pelanggan. Setelah selesai baca lagi. Dan saya lihat catatan di Alkitab bagian belakang itu ada beberapa tanggal, ada 7 atau 6 tanggal yang menyatakan bahwa ini adalah tanggal sekian dia sudah selesai sampai wahyu terakhir, tanggal sekian wahyu terakhir, tahun sekian wahyu terakhir. Jadi sudah hampir 6-7 kali dia habis baca Alkitab. Akibatnya apa? Jarang sakit. Dulu sakit-sakit kok, sekarang jarang sakit. Dan mama saya itu umurnya sudah 77, itu masih nyetir mobil sendiri kemana-mana. Nyetir mobil, tidak tahu sini mati orang serang urusan. Terus pokoknya so nyetir, ya. Dan bukan itu saja, kebiasaan dia jam 5 pagi itu renang, itu 20 putaran masih kuat. Jam 5 sampai jam 6:30-7 pulang, resik-resik rumah, berangkat ke pasar belanja, jam 9 buka depot. Habis buka depot sampai jam 3 sore pulang, baca Alkitab maneh. Biasanya tidur jam 12 malam, bangun sampai jam 2 pagi ngapain? Berdoa di atas tempat tidur. Setelah itu tidur lagi, jam 5 bangun lagi, renang lagi sama teman-temannya sampai setengah itu terus. Dan tidak pernah sakit. Sebelumnya tidak pernah sakit. Sampai suatu ketika dua matanya katarak, dioperasi, yang kanan berhasil, yang kiri gagal, buta, tidak mau. Sampai cuma berapa hari kok. Setelah itu dia tetap aktivitas seperti biasa. Sampai suatu ketikanya membuat saya kaget. Dia berkata, kok yang kelihatan ini kok sekarang jadi buram? Waduh, ya. Dan lama-kelamaan jarak penglihatannya itu semakin dekat. Nggak bisa jauh. Dia jarak berapa meter nggak kelihatan, wajahnya orang nggak kelihatan. Saya doa Tuhan, aduh jangan sampai buta. Dibawa ke dokter ke Madiun, dibawa ke dokter A, B, C. Kesimpulannya cuma satu, ini nggak bisa, sudah terlalu tua. Dioperasi pun juga nggak bisa, ya toh, karena sudah problem saraf. Terima saja. Aduh, saya doa sama Tuhan, gimana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bicara. Perkatakan firman, firmanmu itu terang bagi kakiku, terang bagi kakiku dan apa? Firmanmu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Suruh ucapkan firman itu. Saya telepon kakak saya di Surabaya, saya telepon mama saya, ucapkan firman itu. Duh, kenapa? Ben matane melek padam. Kenapa? Itu firman Tuhan. Firmanmu itu pelita bagimu dan terang bagi jalan. Berarti matamu masih terang. Kenapa? Karena Tuhan bicara satu hal. Karena mama itu baca Alkitab terus. Firman ini adalah terang bagi dia. Dia baca firman, kamu minta kepada Tuhan, klaim janji Tuhan, matanya terang. Karena dia baca firman Tuhan. Firman ini terang. Orang yang baca firman mesti hidupnya juga terang, matanya mesti terang. Amin. Langsung saya telepon ucapan itu. Selasa di tempat kami ada persekutuan, saya tidak bisa ngantar dia ke Surabaya, dibawa ke Surabaya diperiksa di sebuah rumah sakit. Dia antri jam 10 pagi dan yang ngantar kakak saya ketika dia masuk pada dokter mau diperiksa dikasih obat tetes dulu. Ajaib, begitu dikasih obat tetes lalu dia melihat normal, gak sih tuh dia apa-apa nih. Loh, betul gak? Betul gak? Loh kenapa? Loh karena keajaiban firman itu yang menjadikan yang tidak ada jadi ada. Dan firman Tuhan itu ada di mulut saudara. Kenapa tidak diucapkan firman? Saudara baca firman tiap hari, perkatakan firman tiap hari. Firman itu akan merubah hidup saudara. Makanya saya ngajari orang yang tidak punya duit, tak kasih tahu. Alkitab berkata di dalam mulut ikan itu ada 4 dirham. Betul nggak? Petrus disuruh mancing sama Yesus. Coba kamu cari ikan. Ikan pertama yang kamu ambil, di dalam mulutnya ada 4 koin dirham. Suruh bayar pajak, kata Yesus. Betul nggak? Artinya apa? Ikan itu siapa? Ikan itu saudara dan saya. Kita ini semua ikan-ikan yang dijala oleh Tuhan. Betul nggak? Dan di dalam mulut saudara itu ada uangnya. Mangapo? Nggak percaya? Lu mangapo? Hah? Mangap yuk, kanan kiri coba.
mulutmu ada ikannya. Artinya apa? Mulutmu ada berkatnya. Firman yang lo ucapkan dengan mulutmu itu jadi berkat. Engkau tidak punya uang, jangan sambat. Ucapkan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Tidak tahu dari mana. Ketika COVID, tanggal saya kesana, saya bukan pendeta, saya pengusaha. Tapi selama COVID saya dipelihara Tuhan, ada aja orang yang ngirim makanan. Saat COVID, saya tidak butuh, saya bisa belanja sendiri loh. Tapi orang itu bisa ngirim makanan. Bahkan saat COVID saya ada orang yang ngasih rumah baru loh, coba. Ngapain kok ngasih rumah baru? Gitu? Itu terjadi dalam hidup saya. Saya pikir cuma hamba Tuhan tok yang ngalami mukjizat gratisan begitu. Saya pun juga ngalami yang sama. Artinya apa? Pendeta, pengusaha, karyawan semuanya anak Tuhan sama. Saudara pun hari ini juga bisa mengalami yang sama. Kenapa saudara khawatir? Kenapa saudara takut? Seperti perempuan ini sudah habiskan semuanya. Firman itu ada di mulut kita. Tinggal mengucapkan berkat saja. Sakit, ucapkan firman dulu sebelum ke dokter daripada bayar dokter. Betul nggak? Ayo saudara pilih keluar duit apa keluar agak? Ngagak. Iya enak dong. Tinggal ngomong aja loh. Aku diberkati, aku sembuh, bilurnya disembuhkan Tuhan, menyembuhkan hidupku, bilurnya penyakitku sembuh. Tinggal mengucapkan di depan cermin aja loh. Kenapa saudara nggak mau kok milih bayar 1 saya ke periksa dokter didemei kok? Aku dulu tak demei bayar 100. Bayar daripada saudara bayar dokter 100 saya tak demei ini. Tak doain pisang bayar 100 tapi. Ya betul kan? Ya betul tanda. Berarti timbangan ini dokter kayak nonton demei batukmu ini diperiksa. Tensi ya tetap tinggi gitu kan? Tapi belajar untuk apa? Memperkatakan firman gitu loh. Saudara perkatakan firman itu bisa mencipta sesuatu. Alkitab berkata apa di Kejadian 1? Bumi gelap gulita dan Alkitab berkata apa? Jadilah terang. Dan Alkitab mau terang itu jadi. Hari ini kok kekurangan apa? Duit? Dompetmu bukan wah peteng rene istri. Loh, itu betul, itu sama. Itu ya kayak kondisi loh. Bumi loh belum berbentuk, samudra raya menutupi bumi ya toh, peteng jeder, chaos ya kayak dompet saudara. Ucapkan jadilah terang. Kowe nek duit kok aneh-aneh. Kita tuh orang Kristen loh, dikasih jaminan Tuhan firman itu firman yang hidup. Ngomong aja loh susah, betul enggak? Kok lebih gampang sambat? Mulut yang sama, sambat dan ngomong firman itu sama enggak? Selesai. Sama. Lah kenapa enggak mau ngomong firman? Kok sambatnya sing didhisik, betul enggak? Sambat, ngomel, miso-miso, ya toh. Loh kenapa saudara ngomel? Kok mulut saudara itu bisa kepakai untuk mengucapkan firman kok? Ngapain saudara ngomong sampah? Ngomong firman, mesti hidup diberkati Tuhan. Dompet punya gelap gulita yang tidak berbentuk itu loh. Ucapkan jadilah terang. Wah, padahal kalau Pak Karno nih ngapain, betul kan? Loh, iya toh? Loh kenapa saudara pusing gitu loh? Masalah kok uangannya mumet, ya loh sampai konseling. Ngapain? Ini masalah paling gampang kok. Betul nggak? Manusia hidup bukan dari roti, dari firman. Nek kamu mau hidup, karirmu hidup, pekerjaanmu hidup, bisnismu hidup, makan firman. Yang percaya katakan amin. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus, saya membayangkan perempuan sudah pendarahan pucet-cet. Mungkin capek, tenaganya nggak ada karena pendarahan terus. Dan mungkin maaf, dia bau. Ya toh, orang pendarahan kalau darahnya keluar terus kan mesti pakaiannya juga jubahnya itu mesti. Ya istilahnya kalau sekarang ada pampers ya. Kalau zaman dulu kan enggak kain gitu. Kain untuk perempuan itu pasti bau sekali. Tapi dia mencoba ketika dengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus. Ingat ya, firman iman muncul dari pendengaran dan pendengaran akan Kristus. Wanita ini juga sama. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Kuping saudara itu jangan untuk dengerin gibah, jangan untuk dengerin lambe turah yang masuk sampah terus, sampah. Akhirnya apa? Pikiran saudara sampah, hati saudara sampah, mulutnya mesti keluar sampah. Telinga itu untuk mendengar apa? Firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Baca firman, dengar
bagus sahabat Tuhan, dengarkan terus firman, makan firman terus. Wanita ini dia mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang bergerombol itu tadi, dia mendekati Yesus dari belakang, bukan dari depan. Kenapa? Di depan sudah banyak orang, nggak bisa ya. Yang dia bisa dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dia menjamah jubahnya? Ini imannya orang ini. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini iman dari mana? Orang yang pendarahan 12 tahun dia dengar firman tentang Yesus. Tiba-tiba saya percaya Roh Kudus yang memberi ilham dalam hidupnya, yang dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Megang jubahnya kok, tidak tumpang tangan, tidak didoakan, hanya pegang jubahnya saja. Hari ini masalahmu apa? Yesus ada di tengah-tengah kita. Pegang jubahnya, kamu sembuh. Masalah keuanganmu, pegang jubahnya, kamu sembuh. Masalah keluarga, pegang jubahnya, kamu sembuh. Masalah karir, pekerjaan, nganggur terus cari kerjaan susah, pegang jubahnya, kamu sembuh. Sakit apapun, pegang jubahnya, kamu sembuh. Kata-kata ini merema sekali dalam hidup saya. Saya punya masalah, larinya jangan ke dokter dulu, jangan mikir dokter dulu. Dokter itu pilihan kedua. Pilihan pertama, tanya Tuhan dulu, tanya Roh Kudus dulu, datang pada Tuhan supaya Roh Kudus mengilhamkan sesuatu, firman yang meremakan sesuatu. Dan ketika saudara dapat firman itu, lakukan firman itu dengan tindakan iman. Wanita ini tidak cuma mikir tok, wanita ini tidak cuma batin tok. Iman tanpa perbuatan mati. Tadi Tante sudah cerita itu juga sekilas. Iman tanpa perbuatan mati. Saudara, iman tok tidak akan selamat kalau tidak ada perbuatan. Orang yang dibaptis harus ngaku dengan mulutnya dan dengan hatinya, maka dia akan diselamatkan. Tapi tidak cukup itu saja, itu hanya langkah awal. Kenapa? Karena berikutnya saudara harus pelihara iman lewat kehidupan saudara sehari-hari. Saudara harus tunjukkan iman saudara lewat kehidupan saudara sehari-hari. Anda harus jaga iman saudara dengan kelakuan hidup saudara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara cuma terima Yesus dan selamat, selamanya selamat, tak kasih tahu, habis baptis silakan bunuh diri. Gitu. Nek hanya saudara dibaptis dan saudara selamat, dan setelah itu saudara tidak ngapa-ngapain, mending setelah baptis bunuh diri. Tapi kenapa setelah baptis kita semua tidak mati? Karena ada satu tujuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk saudara pelihara iman sampai garis akhir. Bahkan cuman bukan itu saja, tapi firman Tuhan, kenapa engkau harus hidup dalam firman Tuhan? Supaya engkau bisa memberkati yang lain, engkau membawa jiwa-jiwa yang lain untuk datang kepada Tuhan. Ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Catat baik-baik. Saudara doa, saudara kenceng, nyembah Tuhan, ke gereja terus, saudara tidak kerja, saudara tidak melamar, tidak akan dapat kerja. Ada orang alirannya cuma males, ya. Doa saya pokoknya mesti duit tiba ke langit. Kalau itu bisa, saya orang pertama yang daftar. Oh iya, rasa buka toko ya, menang ikut jenenge ngepet, babi ngepet, ngerti tidak? Ya lah, mek jodoh lilin, penting duitnya moro, ya betul tidak? Iya, nek lilinnya gak mati, lilinnya kesebul gak mati, misal itu ya. Tapi itu terjadi kan begitu. Kristen-Kristen males, Kristen-Kristen gak mau kerja, Kristen-Kristen yang buang-buang waktu. Itu model-model bukan di tempat ini, amin? Mungkin di tempat lain, semoga gak pindah ke sini, ya. Betul tidak? Itu Kristen males, tapi wanita pendarahan 12 tahun ini berkata, asalku jamah saja jubahnya, kau akan sembuh. Dia punya action, dia mendesak, dia menerobos. Mungkin di antara berbagai pria yang badannya besar, dia mencoba untuk menerobos terus sampai dia ketemu jubah Yesus. Dia sentuh jubahnya dan tiba-tiba 29 berkata apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahan
berhentilah juga. Berhentilah. Mujizat itu seketika. Mujizat itu seketika. Mama saya matanya melihat lagi seketika. Semua yang terjadi dalam hidup kita, kalau saudara percaya kepada Tuhan, saya mau beritahu, dari waktu memikir itu lebih cepat jawaban doa daripada kamu mikir. Kenapa? Tuhan itu kalau bikin mujizat nggak kesuwen. Sing marai kesuwen, saudara mikir. Betul nggak? Mikir ke sana, mikir ke sini, buang waktu, buang duit, buang tenaga, buang transport, buang segala macam. Ngapain sudah 12 tahun keliling-keliling? Kalau ternyata cuma jawabannya kan, asal ku jamah jubahnya saja aku sembuh. Cuma gitu tak, selesai. Dia harusnya tidak 12 tahun nganggur, mubeng ke tabib ini, masih sakit lagi, masih pendarahan lagi, masih bleeding lagi, duitnya habis, semuanya habis. Tapi saya mau beritahu, kadang orang Kristen perlu habis-habisan untuk percaya sama Tuhan. Kalau saya tidak mau. Amin. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara, jangan jadikan Tuhan sebagai solusi terakhir dalam hidupmu ketika semua hal dalam hidupmu sudah habis. Terlambat. Kita belajar dari perempuan ini. Andai kata dia cari Tuhan daripada cari tabib, tidak mungkin menunggu 12 tahun. Betul? Simpel. Hanya nyentuh 29 ngomong seketika. Hitungan detik seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa badannya sembuh dari penyakit. Tiba-tiba ada kuasa yang mengalir dari Yesus keluar dari jubahnya. Kenapa? Ayat berikutnya kalau saudara baca sendiri di rumah, dia berkata kepada muridnya, siapa yang menyentuh aku? Dan murid-muridnya ngomong, guru, ini orang ribuan berdesak-desakan, bergerombol, semua pasti nyentuh kamu. Tapi Yesus memastikan tidak, ada satu orang yang menyentuh dan kuasa atau tenaga itu keluar. Lalu perempuan ini ngaku, aku yang nyentuh. Banyak orang hari ini duduk di gereja, berapa puluh orang ini, jangan-jangan hanya satu orang yang menyentuh jubah Yesus dan sembuh. Saya harap semuanya nyentuh jubahnya Yesus. Amin. Tidak ada satu orang, tidak ada dua orang, tapi semua yang hadir di tempat ini sentuh jubah Yesus. Karena iman saudara bukan iman yang bergerombol, tapi iman saudara adalah iman sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan, singer maju ke depan. Kita angkat lagu pujian yang terakhir. Bapak Ibu, saya akan berdoa di tempat saudara aja. Saudara angkat tangan, saya akan menyentuh saudara. Saudara yang hari ini merasa bahwa hidup saudara seperti perempuan ini. Pekerjaan tidak pernah dapat, karir tidak naik, keuangan bocor terus, utangmu tidak tambah sedikit tapi tambah banyak. Sama kita bangkit berdiri semua. Engkau yang mengalami pendarahan seperti ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus mendengar. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat. Wanita pendarahan, iya Pak, keuanganku bocor terus, utangku nambah terus, keluargaku bocor terus, karirku bocor terus, pekerjaanku bocor terus. Hari ini tidak usah buka mata
1, 2, 3 berdiri sekarang. Tidak usah lihat kanan kiri, tutup mata, berdiri. Engkau sendiri masing-masing, engkau yang mengalami kebocoran seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Sekarang saudara berdiri di tempat saudara. Yang lain tutup mata, tidak usah lihat kanan kiri. Saudara berhubungan pribadi dengan Tuhan. Iman itu bukan rombongan, iman itu pribadi. Kalau kanan kiri tidak berdiri, tapi kalau kau merasa bahwa itu kamu, ketika kau mendengarkan firman yang saya sampaikan, kau berkata, ya Tuhan, firman itu buat aku. Engkau berdiri, kau angkat tangan di hadapan Tuhan dari seperti orang yang menyerah. Saya akan berdoa buat saudara. Saya masih tunggu, ada beberapa orang yang malu. Kau berdiri saja, tidak ada yang melihat saudara. Hari ini antara Tuhan dan saudara. Hari ini hanya dengan saudara saja. Tuhan pribadi, dia sedang berurusan dengan saudara-saudara masing-masing. Engkau yang merasa bahwa hidup saudara bocor terus, Pak. Pekerjaanku bocor terus, kok rugi terus ya Pak ya. Aku sudah berusaha, aku sudah kerja, aku sudah benar, aku merasa benar, tapi kok bocor terus. Dan firman ini datang kepada saudara hari ini yang duduk di tempat ini. Kau berdiri sekarang, angkat tangan saudara seperti orang yang menyerah di hadapan Tuhan. Tirukan doa saya, Tuhan Yesus, yang keras, Tuhan Yesus, hari ini aku menyerah di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami menempatkan Tuhan sebagai cadangan, tapi hari ini kami tempatkan Tuhan di posisi utama dalam hidup kami. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kami menyerah dengan kondisi kami menyerah dengan keadaan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap kebocoran yang kami buat dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau menjamah juga. Biarlah kuasa itu mengalir dalam kehidupan kami. Sekarang saudara terima dengan iman, pertolongan Tuhan. Apa saja sakit saudara hari ini disembuhkan Tuhan. Apa saja masalah ekonomi saudara hari ini, saya merasa Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah saudara. Saudara terima dengan iman, saudara berdoa, saudara menjerit, saudara berbahasa roh, saudara menyembah Tuhan, saudara bersyukur, saudara bebas hari ini di hadapan Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, bersyukur. Izinkan Tuhan menjamah saudara, izinkan Tuhan menjamah saudara. Jamah. Kami menyerah di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tanggal kami menyerahkan hidup kami semua di hadapan-Mu. Kami seperti wanita pendarahan 12 tahun Tuhan. Kami sudah pergi ke berbagai macam manusia untuk kami bisa berharap pertolongan mereka, tapi semuanya sia-sia Tuhan. Tapi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Umat-Mu, Kau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Sekarang bersyukur di hadapan Tuhan, hatimu di hadapan Tuhan, bersyukur. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menolong kami. Engkau imani firman Tuhan. Biarlah firman yang bekerja mengerjakan hidup saudara hari ini. Biarlah yang kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan hari ini kami percaya dengan menjamah jubah-Mu, maka semua kebocoran dalam hidup kami selesai, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sejak hari ini mereka yang butuh pekerjaan, hamba-Mu berdoa, Tuhan beri yang terbaik sejak hari ini. Tuhan bukakan pintu yang tertutup bagi hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan sedang membuka pintu yang baru. Orang lain berkata sulit, tapi kami yang mengangkat tangan hari ini, kami mengalami keajaiban terus dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang masalah keuangan Tuhan sudah pulihkan. Kami berdoa setiap hutang-hutang kami lunas dengan cara Tuhan yang asli.
dibebaskan dari semua ikatan apapun sejarah. Engkau berkati gereja ini dengan kelimpahan, dengan berkat, dengan anugerah, dengan mujizat. Dan kami berdoa gereja ini akan menjadi contoh bagi kota ini. Setiap orang yang datang di tempat ini, mereka menjamah jubah Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala di tempat ini, semua yang melayani di tempat ini, semua tim yang melayani di tempat ini. Hamba berdoa ada kuasa Roh Kudus yang terus bergerak dalam kehidupan mereka, terus membawa jiwa baru bagi Tuhan, terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Engkau dapati kami semua menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya disembuhkan Tuhan, percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.